izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam bagi bapak dan ibu yang beragama dan berkeyakinan berbeda supaya menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, di hari ini atas kehendak dan kekuasaan-Mu kami dapat hadir bersama di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Tanjung Balai ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan tarif retribusi pelayanan kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, maka sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat waktu, kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di aula pendopo ini dalam rangka sosialisasi penerapan tarif retribusi pelayanan kebersihan Kota Tanjung Balai. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita hadiahkan kejunjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yang kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tanjung Balai, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Administrasi Umum Kota Tanjung Balai. Kemudian yang kita hormati Ketua DPR, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Erna Beba. Yang kami hormati Bapak Ibu para narasumber dari Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Tanjung Balai dan BPKPD Kota Tanjung Balai, dari Satuan Polisi Pamong Praja, PDAM untuk Dakwalo Kota Tanjung Balai, dan Inspektur Kota Tanjung Balai. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu para peserta sosialisasi yang terdiri dari Bapak Ibu Camat Sekota Tanjung Balai, Kepala Lurah dan Kepala Lingkungan Sekota Tanjung Balai. Izinkan kami selaku pelaksana acara sosialisasi penerapan tarif retribusi pelayanan kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 10 Tahun 2003 tentang pajak daerah dan retribusi daerah melaporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Beberapa regulasi kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan sosialisasi ini antara lain sebagai berikut. Pertama,
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sehat Pak Kepling? Sehat, masih sehat? Kalau tak sehat diganti nih. Yang saya hormati, yang mewakili Wali Kota, Asisten Bapak Warman, yang saya hormati sementara udah ada, masih PLT ya? PLT dari Dinas Kebersihan. Yang saya hormati Camat Lurah yang setia dengan warahmah, yang saya hormati seluruh Kepling Kota Tanjung Balai, dan yang saya hormati mungkin ada yang tertinggal para panitia. Baik, persoalan ini sebenarnya gampang dan nggak repot, masalah distribusi sampah. Tapi kawan-kawan, saudara-saudara, apabila nanti berkenan masalah distribusi sampah ini Pak Abdul, sebenarnya kalau terjadi perubahan bisa juga nanti PDRT kita berubah. DPRD Kota Tanjung Balai nggak juga mutlak ya. Nah, saya hanya berpesan kepada saudara-saudara, sebenarnya hal ini hal gampang kalau kita mau berbuat. Apa itu Bu Pepa? Sebenarnya kita sudah mendirikan waktu kita perdakan tahun 2019, sebelum masa berakhir saya dulu, itu adanya namanya Pusda, perusahaan daerah. Itu kita perdakan dan sampai saat ini mungkin sudah terbentuk tapi tidak berjalan. Untuk apa Pusda? Pusda itu adalah satu lembaga independen yang memang mengurus pendapatan daerah, termasuk sampah ini. Jadi saya rasa nggak usah repot. Kalau memang sepakat Pusda distribusi sampah, kita masukkan ke Pusda. Nanti kita sinyalir di Dewan. Jadi satu tempat ya, tidak ada lagi di PDAM, tidak ada lagi di Dinas Kebersihan. Satu tempat yang mengelola pendapatan daerah. Ini nanti kita diskusikan dengan Pak Waris, Pak Warohman. Nah, jadi para camat, ada Pak Gundo nggak di sini? Pak Gundo siapa? Gando ada? Tak sehat Pak Gando. Saya rasa nggak usah repot-repot. Sosialisasi ini tolong disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Karena mohon maaf, pengutipan distribusi sampah ini banyak permainan juga. Kita tahu. Makanya kita bersihkan semua, kita rapikan semua agar kita dapat keuntungan PAD yang besar di Kota Tanjung Balai. Sepakat itu? Ada tepuk tangannya di masyarakat. Nah, sebenarnya itu gampang saja. Kita coba berdiskusi dengan Bapak Wali Kota. Maka kalau memang itu harus disegerakan, kita segerakan. Dan kita mintakan kepada Kepling dalam hal ini segera mengupayakan. Dan kalau bisa Pak Pelaksana Wali Kota, ini sebagai teknik kerja sudah bisa diselebarkan itu kepada masyarakat. Sambutan Pak Wali dalam acara yang berbahagia ini, saya menyampaikan salam beliau kepada kita semua, karena beliau pada saat yang sama ada acara di luar kota, tepatnya di Medan, acara di Bank Indonesia, sehingga dimintakan kepada saya untuk hadir membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang sama-sama kita hormati pimpinan sementara DPR pada kesempatan ini. Saat ini dihadiri oleh Ibu Erna Pepa, yang saya hormati
PLT Kadis Kebersihan Pak Rahman, yang saya hormati para narasumber acara sosialisasi ini, hadir itu Pak Inspektur, Pak Asibuan dari Kejaksaan Negeri, kemudian dari PDAM dan dari Satpol PP. Yang saya hormati para camat, para lurah, para kepling sekota Tanjung Balai, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat ridhonya kita bisa hadir di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Tanjung Balai dalam acara sosialisasi penerapan tarif retribusi pelayanan kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Hadirin yang berbahagia, dokumen Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 10 Tahun 2003 tentang pajak dan retribusi ini telah mengamanatkan tentang penerapan tarif retribusi pelayanan kebersihan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi di Kota Tanjung Balai. Secara prinsip, tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Khususnya retribusi kebersihan ataupun retribusi sampah, kita bisa sama-sama mensukseskan ini. Semuanya ini akan menjadi bagian dalam rangka kesejahteraan Kota Tanjung Balai. Kalau PAD kita besar, banyak, tentunya fasilitas yang kita butuhkan dapat terpenuhi. Karena kalau kita hanya mengharapkan pendapatan dari DAU, dana alokasi umum, ini sangat-sangat bersyukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi dibuka secara resmi. Kita puji Allah atas limpahan karunia rahmat serta nikmatnya sehingga kita dapat hadir di aula di pendopo Rumah Dinas Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam rangka sosialisasi mengenai retribusi sampah tahun anggaran 2024 di Kota Tanjung Balai. Selawat bersalam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Insya Allah kita mendapat syafaat ataupun pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para narasumber kita pada hari ini yang mewakili dari Kasidatul Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai, Pak Subhi Asibuan. Kemudian ada Pak Edi ya, dari PDAM Kota Tanjung Balai. Kemudian yang mewakili Satpol PP ada Bapak Iman. Yang kami hormati sebagai pelaksana kegiatan pada hari ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai, dalam hal ini Pak Alur Rahman Harhab sebagai PLT beserta seluruh jajaran yang berhadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kami hormati sebagai pelaksana nanti yang kita rencanakan di lapangan adalah Bapak para camat dan luas Kota Tanjung Balai yang kami hormati dan kami banggakan. Kemudian seluruh kepala lingkungan sekota Tanjung Balai yang menjadi ujung tombak dari kegiatan dalam rangka pelaksanaan retribusi yang ke depan sekota Tanjung Balai yang kami muliakan dan kami banggakan. Pengelolaan keuangan daerah melalui pendapatan asli daerah di Kota Tanjung Balai kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu nanti dapat memberikan layanan terbaik khusus dan bidang persampahan. Kondisi hari ini, makanya nanti kami harapkan pada kesempatan ini Dinas Lingkungan Hidup harus bisa menyiapkan database tentang pengelolaan persampahan di Kota Tanjung Balai.
di Kecamatan Tanjung Balai Selatan mungkin dengan yang ada di Tulunibung. Baik itu dari aspek jumlah penduduknya, kemudian jalan atau pengangkutannya, kemudian dari aspek tingkat kebersihannya ataupun tingkat konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat ini sangat menentukan terhadap jumlah sampah yang ada di suatu daerah. Jadi antara 0,5 sampai 67 kg dengan jumlah penduduk kita yang hari ini berkisar 182.000 ya, jumlah penduduk kita diprediksi kalau kali rata-rata 0,6 aja itu diprediksi sekitar 100 ton lebih sampah per hari. Kemudian kita bandingkan jumlah pengangkutan kita pada hari ini dengan personil yang ada. Itu jumlah supir kita hanya 21. Angkutan kita itu berkisar antara 9 sampai 11. Artinya barangnya ada 11, tapi setiap hari itu ada yang sakit 4 sampai 5 mungkin setiap minggu, bahkan setiap hari yang harus kita perbaiki. Dengan jumlah supir 21, ini sangat menyedihkan sebenarnya. Artinya satu kendaraan itu digawangi ataupun didrive oleh paling tidak 2,5 supir. Terima kasih. Izinkan saya Muhammad Karna Nasution dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai akan memoderatori acara sosialisasi kita terkait dengan penerapan tarif retribusi pelayanan kebersihan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai nomor 10 tahun 2023. Bagaimana tarif retribusi tersebut, bagaimana klasifikasinya, dan bagaimana penerapannya? Di sini telah hadir beberapa narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai nanti terkait dengan tupoksi datu, apakah itu terkait dengan penagihannya sendiri nanti Pak Mokri Kajari. Kemudian dari PDAM penagihannya, pemungutannya melalui PDAM, dan dari Satpol PP terkait dengan penerapan perda ini di lapangan dan pengawasannya di lapangan juga. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana struktur dari tarif retribusi ini yang akan dipaparkan lebih mendalam dari Undang-Undang 28 tahun 2009 itu dicabut, sehingga kami sejak berlakunya Undang-Undang 1 2022 paling lama 2 tahun sejak keluarnya Undang-Undang 1 2022 kami harus menyusun perda pajak dan retribusi menjadi satu ya kemudian. Tapi tahun depan Elma akan melakukan pendataan ya, akan melakukan pemutahiran data. Benar nggak data ini karena data sementara, tapi saya pikir datanya masih belum valid ya. Makanya mungkin melibatkan Kevin juga yang kebersihan tadi itu dari pengambilan sampah dari sumbernya ke TPS, kemudian dari distribusi kebersihan yang telah ditetapkan sesuai Perda Kota Tanjung Balai tahun 2023. Ada perbedaan dengan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai yang sebelumnya ditetapkan dengan Perda nomor 3 tahun 2012 hampir 1,2 miliar. Di 2024 data kami terakhir itu posisi 1,9 miliar. Di akhir tahun bisa di atas 2 miliar. Dan saya pikir kalau memang kita ini sama-sama bersinergi 3 miliar itu bisa ya kita capai target retribusi itu. Dan selamat pagi menuju siang untuk para tamu sekalian. Saya hormati para narasumber baik dari BPKAD, kemudian dari PDAM dan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Balai. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas Kota Tanjung Balai, Bapak Camat, Bapak Kepling, dan Bapak Lurah seluruh Kota Tanjung Balai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suri Surya Hasibuan. Saya bertugas sebagai Kepala Subseksi Perdata dan Ketahuan Negara Kejaksaan Negeri Tanjung Balai. Terkait dengan materi kita hari ini
yang mengedepankan terkait dengan pemaksimalan potensi PAD. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, retribusi sampahnya hanya satu dari sekian banyak retribusi yang dikutip di Tanjung Balai. Tapi bukan berarti kita harus pilihkan ini, tidak. Ada banyak pendapatan daerah, salah satunya selain retribusi adalah pajak, baik pajak generator motor atau pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak restoran dan lain sebagainya seperti yang disebutkan oleh Ibu dari BPKAD tadi. Kemudian untuk retribusi selain persampahan juga ada namanya retribusi pasar, retribusi parkir. Ini sebenarnya satu dari sekian banyak sumber pendapatan daerah. Untuk pendapatan dari seksi retribusi persampahan ini, kami dari seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejadian Tanjung Balai ini sebenarnya mempunyai fungsi yang cukup signifikan dalam peningkatan PAD, khususnya terhadap pengawasan dan kontrol keuangan daerah. Terkait dengan tugas dan fungsi kami selaku bidang perdata dan tata usaha negara, salah satunya adalah terkait dengan pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum ini nanti biasanya langsung dari Dinas LH. Dinas LH ini secara tertulis akan melaporkan kepada kami terkait siapa-siapa saja sih sebenarnya yang wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi. Jadi Dinas LH secara rutin sebaiknya ya tetap melaporkan ke kami supaya ada pendataan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai juga terkait dengan lalu lintas pengutipan retribusi. Karena ini mencegah juga, fungsi data ini bukan penegakan hukumnya, tapi mitigasi risiko. Kalau penegakan hukumnya nanti itu di bidang tindak pidana khusus untuk penyalahgunaan retribusi. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia pada kita hingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penerapan retribusi pelayanan kebijakan berdasarkan Perda Kota Tanjung Balai nomor 10 tahun 2023. Selawat beriring salam kita hadiahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga insyaallah kita dapat sampai yang akhir kelak. Yang kami hormati penyelenggara acara Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang kami hormati yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Pemerintahan, yang mewakili Satpol PP Kota Tanjung Balai, Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, dan Bapak Ibu Kemping yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kami mewakili PD Tirta Kuala menyampaikan bahwa pelaksanaan Perda nomor 10 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya retribusi sampah, telah dilaksanakan pengutipannya melalui tagihan rekening air pelanggan PD Tirta Kuala semenjak Perda ini telah ditetapkan, yaitu 1 Januari 2024. Latar belakang penagihan ataupun pengutipan retribusi sampah ini sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum terbitnya Perda nomor 10 2023, yakni sejak adanya Perda nomor 1 tahun 1944 tentang pendirian PDAM medio 2000 tahun 1990, pemerintah Kota Tanjung Balai telah mengamanahkan kepada kami untuk mengutip retribusi sampah dengan dibarengi juga dengan pengutipan dari Dinas Lingkungan Hidup yang sebagian besar ketika itu ditunjuk Bapak Ibu Kempling. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Ibu Camat Sekota Tanjung Balai, Bapak Ibu Lurah Sekota Tanjung Balai, serta seluruh kepala lingkungan yang berhadir. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati
juga seluruh narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Baik, karena sudah semua jelas, sedikit kami jelaskan tentang fungsi Satpol PP di dalam Perda 10/2023 ini. Kelurahan TP Kota 2 Kecamatan Jember Selatan. Terima kasih kepada Bapak Kadis, Bapak Kejaksaan, Bapak Satpol PP dan PDI dan Ibu Kadis PPK. Jadi sebenarnya Pak, kalau sampah ini di mana-mana ini jadi problema. Tapi Tanjung Balai ini Pak, apapun yang kita buat, kita harus ubah adalah pola pikir masyarakatnya Pak. Kenapa? Syaktar Pak, orangnya begitu tinggi Pak, tapi bisa masalah sampah kita tempoi kebersihannya kita. Tanjung Balai ini Pak, ondak tinggi tongkar keong onang. Ini masalah. Jadi sampah ini sebenarnya Pak sudah menjadi kerjasama kita yang dikatakan Ibu kami tadi. Jadi masa alasan Bapak yang kita harus siapkan kalau kita mau publik, kita sebagai pelayanan Pak, siapkah LH untuk melengkapi sarana prasarana? Ini yang harus kita penuhi. Kecamatan Datuban dan Kota Tanjung Balai Pak. Hormat kami kepada Bapak pelaksana tugas Kadis Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai, Bapak dari Kejaksaan Negeri, Bapak dari PDI, juga Bapak dari Satpol PP, dan seluruh Bapak Ibu Camat Lurah serta Bapak Ibu Gembring Kota Tanjung Balai. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pak. Yang pertama, jika memang memungkinkan Pak, mohonlah Pak kami diberikan data titik-titik spot yang dilalui oleh armada pengangkut sampah di wilayah kami masing-masing. Titik-titik spot wilayah yang dilalui oleh armada pengangkut sampah di wilayah kami masing-masing. Jika memang memungkinkan Pak, mohonlah kami diberikan data. Berkeinginan karena untuk penerapan retribusi sampah ini harus seimbang dengan layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi kalau ada retribusi yang harus dibayar masyarakat, yang pertama sekali kita harus menyediakan, memberikan hak masyarakat. Jadi untuk saat ini yang perlu kami sampaikan bahwa tempat sampahnya saja sudah tidak ada. Jadi mungkin ini menjadi catatan prioritas kepada kita ketika kita menerapkan retribusi sampah ini, kita harus menyediakan tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak narasumber, Pak Kadis, para lurah, para kepala lingkungan, kebetulan cuma 2 camat yang hadir di sini, yang lain masih ada. Tadi dimintakan untuk menyampaikan pendapat atau tanggapannya. Secara ringkas kami tadi sudah mendengar dari para narasumber. Yang penting ini adalah pekerjaan yang serius. Itu yang pertama, juga komitmen kita. Nah kemudian instrumen atau payung hukum yang diperlukan oleh para kepala lingkungan nantinya, termasuk kelurahan